Halo, ini adalah presentasi untuk UTS Rekayasa Perangkat Lunak. Saya dengan Yakub Sulfi Pratama akan mempresentasikan UTS dengan tugas analisis sistem peminjaman buku di perpustakaan. Berikut analisisnya. Yang pertama, di sini identifikasi entitas, di mana ada tiga bagian entitas, yaitu anggota atau member. Di sini pengguna perpustakaan yang terdaftar dan berhak meminjam buku untuk melakukan pendaftaran, mengajukan peminjaman, pengembalian buku, data anggota meliputi identitas pribadi, dan riwayat peminjaman. Untuk selanjutnya, di bagian pengadaan atau bisa disebut dengan procurement department, ini bertanggung jawab untuk mengadakan buku baru dan pengelolaan stok buku. Mereka mengajukan permintaan pengadaan proses pembelian, baru memperbaharui data stok buku di sistem. Dan yang ketiga adalah pimpinan. Menggunakan laporan yang dihasilkan sistem untuk mengambil keputusan strategis seperti evaluasi peminjaman, pengeluaran anggaran, dan perencanaan pengadaan buku. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional. Di sini saya bagi menjadi 5, yaitu fungsional pendaftaran anggota, di mana sistem harus mampu merekam data anggota baru, memvalidasi informasi, dan mencek kartu anggota. Yang kedua, perekaman data buku. Sistem harus dapat memasukkan dan memperbaharui data buku mulai dari judul, pengarang, penerbit, stok. Kemudian manajemen peminjaman. Di sini fungsinya untuk memeriksa ketersediaan buku, merekam transaksi peminjaman, mencetak bukti, dan mengelola pengembalian. Yang keempat, ada pelaporan. Tujuannya melaporkan berkala mengenai aktivitas peminjaman, pengembalian, dan pengeluaran buku. Dan yang terakhir, pengelolaan pengadaan, di mana mendukung proses pengajuan peminjaman pengadaan buku baru dan memantau status permintaan. Setiap fungsi dirancang untuk memastikan proses perpustakaan berjalan lancar dengan tata kelola yang baik. Kemudian ada data yang perlu disimpan, apa saja. Eh, Kalau di soal ada 3, di sini saya tambahkan 1 menjadi 4. Yang pertama adalah data anggota. Ini meliputi kode anggota, nama lengkap, tanggal lahir, tanggal pendaftaran, masa berlaku kartu, digunakan untuk identifikasi dan validasi. Kemudian data peminjaman, ini meliputi nomor peminjaman, tanggal kembali, kode anggota, kode buku untuk melacak transaksi. Kemudian data buku terdiri dari kode buku, judul pengarang, penerbit, jumlah stok. Dan yang terakhir ditambahkan data permintaan pengadaan. Ini meliputi nomor permintaan, detail buku, jumlah, status, tanggal pengajuan, membantu mengelola stok dan anggaran. Kemudian diagram konteks sistemnya, di sini menggambarkan sistem peminjaman buku sebagai sebuah entitas tunggal yang berinteraksi dengan entitas eksternal utama. Diagram ini menunjukkan aliran data masuk dan keluar dari sistem. Ini adalah aliran datanya, di mana anggota ke sistem itu meliputi data pendaftaran, permintaan peminjaman, sistem ke anggota, ini meliputi kartu anggota, bukti peminjam, info status buku. Bagian pengadaan ke sistem itu data pengadaan buku. Sistem ke bagian pengadaan ini untuk laporan pengeluaran buku. Sistem kepada pimpinan, laporan peminjaman, laporan pengeluaran. Selanjutnya diagram di level 0. Ini memecah sistem menjadi proses-proses utama yang saling berinteraksi untuk menjalankan fungsi sistem secara keseluruhan, di mana ada 5 sistem. Kalau dari lihat diagram di studi kasus, ada sistem pendaftaran anggota, sistem rekam data buku, sistem peminjaman buku, sistem pelaporan, sistem pengadaan buku.
Dan di sini di bawah ditambahkan data store untuk anggota buku pinjaman dan pengadaan. Setiap proses berinteraksi dengan data store dan entitas eksternal untuk memastikan kelancaran sistem operasi. Contoh, proses 01 menerima data dari anggota dan menyimpan ke data store anggota. Kemudian untuk diagram di level 1, di sini proses detail, saya mengambil sampel untuk lebih rincinya pada proses 20, yaitu rekam data buku, proses 4.1 rekam peminjaman, kemudian proses 51 eh, cetak laporan, di mana dalam proses 20 rekam data buku, di sini meliputi validasi data buku, pengecekan stok, menyimpan data buku baru ke dalam data store, memastikan buku akurat dan lengkap. Jadi dimulai dari data buku ataupun update, terus melakukan validasi, cek stok, simpan, dan update buku, kemudian outputnya data buku tersimpan. Untuk proses 4.1, di sini dari mulai input permintaan pinjam, itu di ID anggota, ID buku, validasi anggota, cek ketersediaan buku, rekam transaksi pinjam, cetak bukti pinjam, kemudian outputnya adalah data pinjaman, bukti pinjam, dan bukti pinjam. Kemudian untuk proses 5.1, mulai input kriteria laporan, ambil data peminjaman, ambil data pengeluaran, format laporan, kemudian outputnya adalah laporan tercetak atau digital. Kemudian untuk diagram IR, Entity Relationship, di sini struktur entitas dan relasinya uh, sedikit berubah karena di sini saya deskripsikan relasi utamanya satu anggota dapat melakukan banyak pinjaman one to many, kemudian uh, satu buku terdapat banyak peminjam oleh anggota yang berbeda. Kemudian satu peminjam melibatkan satu anggota dan satu atau lebih buku jika peminjam bisa multi buku atau satu buku per transaksi pinjam. Kemudian ada kamus data menjelaskan definisi struktur format data yang digunakan di dalam sistem. Kemudian ada dua, yang pertama data store yang terdiri dari nama data store anggota, buku, dan pinjam dengan struktur data sebagai berikut. Ditambahkan juga ada primary key, terus ada foreign key. Untuk aliran data terdiri dari nama aliran datanya adalah ID anggota, ini fungsinya input pendaftaran, ada kartu anggota, info sistem buku, info status buku, bukti peminjaman, laporan peminjaman. Keterangan tambahannya adalah sebagai berikut, di kode anggota 10 karakter, nama anggota 1-25 karakter, dengan format tanggal lahir sebagai berikut, stoknya numerik. Kemudian spesifikasi proses ini juga ada 3 proses menjelaskan rinci setiap proses termasuk input, output, alur bisnis, dan langkah. Pertama, proses pengadaan buku, yaitu yang pertama bagian pengadaan mengajukan permintaan dari mulai detail buku dan jumlah. Kemudian sistem memvalidasi permintaan, notifikasi kepemimpinan untuk persetujuan. Yang keempat, sistem memperbarui status permintaan, itu bisa disetujui atau ditolak. Jika setuju, stok buku diperbarui setelah penerimaan. Kemudian, di sini adalah proses validasi peminjaman. Anggota mengajukan peminjaman. Yang selanjutnya, sistem memeriksa status keanggotaan aktif atau tidak. Sistem memeriksa
ketersediaan stok buku. Jika valid, transaksi tercatat, kemudian stok berkurang, bukti tercetak peminjaman. Jika stok tidak valid, transaksi tertolak dengan jelas. Kemudian pada proses ketiga, proses pembuatan laporan. Pengguna dalam hal ini pimpinan atau bagian pengadaan, usernya meminta laporan dengan periode tertentu. Sistem mengumpulkan data peminjaman dan atau pengeluaran buku, lalu data diproses dan diformat menjadi laporan yang mudah dipahami. Kemudian sistem menyediakan opsi cetak atau ekspor laporan. Demikian presentasi analisis peminjaman buku perpustakaan. Terima kasih.